Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunan Pratama dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa dalam Mengerjakan Soal PISA 2022. Penelitian ini dilatar belakangi dengan kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap individu untuk menghadapi persaingan global abad ke-21. Dalam matematika, berpikir kritis berarti kemampuan dan disposisi untuk menggunakan strategi kognitif, penerapan matematis, dan pengetahuan sebelumnya untuk menggeneralisasi, menunjukkan, atau mengevaluasi situasi matematis yang kurang dikenal dengan cara yang reflektif. Berdasarkan hasil PISA 2022, Indonesia memiliki skor yang tergolong rendah pada peringkat 68 dari 81 negara yang ikut dalam PISA dengan skor numerasi atau perhitungan matematika Indonesia yaitu sebesar 366 poin. Menurut Asdarina dan kawan-kawan, usaha guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam matematika masih masih sangat minim diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Biasanya guru lebih fokus pada pemberian konsep dan latihan soal yang bersifat prosedural dan hanya mengembangkan kemampuan berpikir tingkat rendah, tapi kurang dalam mengembangkan serta mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Padahal, kemampuan berpikir tingkat tinggi sangat diperlukan agar siswa dapat menalar secara logis dan memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika, menurut Wibowo dan kawan-kawan. Metode penelitian untuk penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lalu teknik pengumpulan data yaitu tes tertulis PISA 2022 dan wawancara. Untuk subjek, waktu dan tempat penelitian, siswa SMA Negeri 1 Unggulan Indralaya Utara, kelas 10, 11, dan 12, dengan total berjumlah 40 siswa pada semester ganjil 2024-2025. Fokus penelitian ini untuk melihat kemampuan berpikir kritis matematis siswa berdasarkan indikator interpretasi, analisis, berevaluasi, dan inferensi. Selanjutnya, nah untuk ini adalah tabel indikator berpikir kritis yang dimana dari soal tes bisa akan dilihat dari jawaban siswa yang memenuhi indikator ini. Untuk indikator pertama yaitu interpretasi, siswa mampu memahami dan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal dengan tepat. Lalu analisis, siswa mampu mengidentifikasi hubungan antara pertanyaan serta konsep yang diberikan dalam suatu permasalahan dengan membuat suatu model matematika secara benar. Lalu evaluasi, siswa mampu menyelesaikan masalah menggunakan rencana yang telah ia buat. Dan yang terakhir, inferensi, siswa mampu membuat kesimpulan pertanyaan dengan tepat berdasarkan hasil penyelesaian. Lalu dari hasil tes, didapatlah nilai-nilai siswa yang disajikan pada tabel ini. Berdasarkan tabel, siswa yang memperoleh kategori tinggi dengan nilai lebih dari atau sama dengan 58,38 yang didapat dari menghitung X-min ditambahkan dengan standar deviasi yang didapat dari perhitungan hasil tes seluruh subjek penelitian. Untuk kategori tingginya terdapat 6 siswa dengan presentase sebesar 15%, lalu 28 siswa terkategori sedang dengan nilai antara 26,14 sampai 58,38 dengan persentase sebesar 70%. Lalu yang terakhir, terdapat 6 siswa dengan persentase 15% yang memperoleh kategori rendah dengan nilai kurang dari 26,14 didapat dari X-min dikurangi dengan standar deviasi. Selanjutnya, peneliti mengambil 3 subjek yang merupakan perwakilan dari kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah untuk dilakukan sesi wawancara. Nah, dari hasil ketiga jawaban siswa, terdapat indikator-indikator yang muncul seperti yang terdapat pada tabel di kiri. Untuk subjek pertama yaitu NA dengan kemampuan tinggi, NA mampu memunculkan semua indikator, tapi masih kurang teliti pada beberapa indikator di soal, sehingga nilai yang didapat NA kurang maksimal. Lalu untuk subjek kedua, subjek AK dengan kemampuan sedang,
Nah, AK dapat menyelesaikan masalah sederhana, tetapi kurang dalam analisis dan penyelesaian kompleks. Selanjutnya, untuk subjek BD dengan kemampuan rendah, BD belum memahami interpretasi dan analisis, tetapi mam- tidak mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah dengan konsep yang benar. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil tes, analisis dan pembahasan kemampuan berpikir kritis matematis dilihat dari 4 indikator, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi, maka didapatlah kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal PISA 2022 berada pada tingkat sedang, dengan persentase rata-rata 15% siswa berada pada tingkat tinggi, 70% tingkat sedang, dan 15% tingkat rendah jika dilakukan penilaian dengan penskoran yang terdapat pada penelitian ini. Lalu dilihat dari hasil tes siswa berdasarkan indikator interpretasi, rata-rata siswa mampu memahami dan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal dengan tepat. Kemudian pada indikator analisis, siswa belum bisa memahami secara menyeluruh dari permasalahan yang ada, yaitu bisa menggunakan konsep apa, fakta apa, serta prosedur untuk menjawab perumusan, penyajian, serta penyelesaian masalah. Sini terbukti dari hasil jawaban siswa bahwa banyak dari siswa tidak dapat membuat model atau strategi yang digunakan dari permasalahan pada setiap soal. Lalu dilihat dari indikator evaluasi, siswa dituntut agar bisa menggunakan strategi yang telah dibuat dan diselesaikan sesuai dengan strategi itu untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, indikator inferensi, siswa harus menjelaskan kembali kesimpulan apa yang sudah didapat dari menjawab soal, akan tetapi hanya sebagian dari subjek penelitian saja yang bisa memunculkan indikator inferensi. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.